bobokin anak, ya coba kasih dulu di kolom chat. Apakah sudah siap untuk dimulai? Siap. Izin off kamera sambil menyusui. Masya Allah ya. Tabarakallah Bunda. Oke, siap Ustadz. Masya Allah, siap. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semua, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hada li hadana wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beserta nikmatnya sehingga kita bisa dikumpulkan kembali dari sekian lama kita mengikuti Zoom ya pada malam hari ini. Ya alhamdulillah jenengan semua yang hadir di sini semuanya semoga diberikan kesehatan, yang saat ini lagi berkegiatan semoga dilancarkan, dimudahkan, yang saat ini mengalami kesulitan apapun mulai dari aktivitasnya semoga dimudahkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa beliau kita tidak tahu bagaimana yang awalnya Rasulullah memberikan jalan berliku-liku yang awalnya itu jatuh, kemudian bangun lagi, jatuh, bangun lagi, bangunnya itulah tauladan suri tauladan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sudah tahu bagaimana umatnya. Beliau contoh terbaik mulai dari bagaimana amanahnya, kemudian leadershipnya, bagaimana mendidik anak-anaknya, bagaimana bisa bertangga yang baik, bagaimana bisa berislam, beriman yang baik, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jenengan semua yang hadir di sini semoga menjadi umat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Insya Allah Zoom kali ini kita buka untuk saya ya Samara Academy Education event free yang bertema tentang tidak semua orang tua mampu jadi orang tua. Mungkin banyak yang masih bingung ya ini kalimat headline-nya, tapi ini sebenarnya headline yang memang headline ya. Tidak semua orang tua mampu jadi orang tua, tapi ada yang komen, Ustadz ini kok tulisannya tidak semua orang mampu jadi tua. Jadi ini bacanya bukan seperti itu ya. Ini ada spasinya. Jadi orang tua ini dihitung jadi satu ya. Nah, oke. Dan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah hadir. Jazakumullah khairan katsira. Baik yang sudah lama mengikuti acara saya dari pertama kali saya mengadakan event hingga saat ini, baik maupun yang baru pertama kali, dua kali, beberapa kali, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Semoga istiqomah selalu nggih ayah bunda. Dan selanjutnya di sini kami juga dibarengin ya oleh atau didampingi ya oleh sponsorship kami, Masya Allah. Jadi mari kita saksikan video cuplikan berikut ini. Proses pengurusan impor dan ekspor yang panjang dan berliku kini begitu mudah dengan mempercayakan kepada HSH. Kami siap memberikan solusi untuk segala kebutuhan pengiriman barang Anda mulai dari A sampai Z, all in one. Baik itu pengiriman port to port, port to door, hingga door to door. Dari seluruh negara sampai tempat tujuan yang Anda tunjuk di seluruh wilayah Indonesia maupun sebaliknya. Pelayanan HSH didukung dengan jaringan global dan lokal yang terintegrasi, serta jaringan yang kuat di pelayaran dan kepabeanan. Anda tidak perlu khawatir lagi mengenai keamanan, ketepatan waktu, dan kepastian barang sampai di tangan Anda. Kami pastikan Anda mendapatkan semua pelayanan kami tersebut dengan harga terbaik dan dengan prosedur yang sederhana. Cukup hubungi kami dan kami akan mengurus segala sesuatunya untuk Anda. Follow Instagram @hsh.co.id untuk
butuh ribuan testimoni dan portofolio pengiriman HSH. Beriringan meraih hijrah cinta hingga ke surga. Insyaallah, tabarakallah, jazakumullah para sponsor kami. Meskipun tadi ada suara teknis ya yang tidak bersuara tadi ya. Jadi mohon dimaklumi, nanti insya Allah akan diperbaiki kembali ya. Jadi yang pertama tadi adalah video cuplikan dari HSH Kargo, hsh.co.id, itu jasa ekspor impor ya, pengiriman jasa ekspor impor. Jadi jika ayah bunda memiliki sebuah usaha yang ingin berhubungan langsung ya dan tanpa ribet, insya Allah pakai jasa ekspor impor HSH saja. Namun kalau misalkan ingin ayah bundanya tidak mau ribet terkait wedding muslimah, ya solusi wedding muslimah, busana muslimah terbaik, langsung saja di @laksmi_muslimah. Nah itu di Instagramnya, insya Allah banyak nih endorse artis-artis ternama di Indonesia. Oke, baik, jazakallah juga bunda yang masih stay dan baru hadir, dan selamat datang yang baru hadir juga buat ayah bunda. Dan kali ini alhamdulillah untuk acara selanjutnya mungkin ayah bunda bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terkait insya Allah diskusi setelah materi dari Ustadz Fakih nantinya. Baik, siapa sih kali ini yang membersamai kami untuk narasumbernya? Nah, maka kami bacakan portofolio beliau. Dan siapa sih beliau? Ya, beliau adalah staf Dr. Nasrul Syarif HMSI, lahir 13 Oktober 1973 di Kota Lamongan, Jawa Timur. Pemilik nama panggung Fakih Syarif ini memiliki sejumlah prestasi, di antaranya adalah pendidikan S1 Fakultas Farmasi Universitas Erlangga, S1 Fakultas Dakwah YIN Sunan Ampel Surabaya, S2 Magister Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya, S3 Prodi Dirasat Islamnya di Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, lulus dengan gelar doktor ke-503 Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel. Aktivitas beliau saat ini dosen luar biasa di PTN
atau PTS, dosen tetap di Fakultas Dakwah dan Pasar Sarjana IAI Tribakti Lirboyo Kediri, Wakil Ketua Komnas Pendidikan Jawa Timur, Dewan Pembina di berbagai pesantren di Indonesia, motivator di BNN Provinsi Jawa Timur tentang anti narkoba, wartawan senior di beberapa media online nasional, spiritual motivator nasional, trainer dan coach di beberapa BUMN dan BUMS multinasional, penulis lebih dari 25 buku motivasi dan pengembangan diri, pembina pegiat MTR Masyarakat Tanpa Riba Jawa Timur, penggerak literasi digital nasional dan master coach penguatan pendidikan karakter dan minat bakat. Ya, saat ini beliau juga selaku master trainer saya, yaitu Samara Academy Education. Mohon doanya, insya Allah akan ada trainer-trainer juga di bawah naungan beliau. Jadi itulah profil dari Ustadz Fakih ya, insya Allah. Nah, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kami, membersamai kami mulai dari pertama hingga saat ini ya. Assalamualaikum Ustadz Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Sehat Ustadz? Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya juga sehat, pemirsa yang ada di webinar malam hari ini. Alhamdulillah. Nah ini Ustadz, kira-kira kita mau bicarain apa nih Ustadz tentang hari ini, malam hari ini Ustadz? Malam hari ini kita akan bicara tentang pentingnya orang tua untuk menyiapkan keluarga dan anak-anak. Karena tujuan pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya untuk menghalalkan hubungan seksual saja, tetapi juga di situ ada tujuan-tujuan pernikahan di dalam Islam. Salah satunya adalah memperbanyak jumlah kaum muslimin, memberikan kegembiraan hati, dan yang paling penting justru menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan membangun generasi muslim yang tangguh, generasi mukmin penerus perjuangan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka berarti hal yang amat penting nanti orang tua mulai hari ini juga tetap terus menerus mengupgrade dirinya. Mungkin malam hari ini saya akan bicara tentang ada beberapa hal yang menjadi racun ya. Kalau kemudian kita tidak hati-hati akan menjadi racun bagi anak-anak kita. Nah, kira-kira malam ini kita akan bahas itu. Mudah-mudahan 40 menit lah. Saya mohon izin karena memang ada beberapa hal yang harus saya lakukan setelah ini. Ya, demikian Mas Mizan. Oke, siap. Jazakallah Ustaz. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ya itu ya beliau yang terkait prolog materi dan apa yang dibahas di malam hari ini. Ya, buat ayah bunda sekali lagi bisa kami reminder kembali nanti siapkan saja pertanyaannya dan siapa cepat dia dapat untuk dijawab oleh Ustaz Fakih insya Allah ya. Dan stay tune untuk malam hari ini hingga sampai selesai, jangan sampai terlewat satu pun matanya ya insya Allah ya. Jenengan semua akan mendapatkan ilmu oleh beliau. Nah dengan judul tema tidak semua orang tua mampu jadi orang tua. Kepada beliau tafadhol masykurah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat pertemuan pekan yang lalu hari Senin pagi, hak anak itu berarti kewajiban orang tua. Salah satu hak anak adalah mendidiknya dengan Al-Quran, memahamkan akidah ya. Bahasan kita pekan yang lalu itu. Malam hari ini karena begitu pentingnya kewajiban orang tua dan itu hak anak, maka kemudian kita juga wajib untuk mempersiapkan diri, ya, wajib untuk kemudian berbekal, karena di tangan kita lah nanti generasi yang akan datang harusnya jauh lebih hebat dari kita. Tadi saya sampaikan di awal bahwa tujuan pernikahan di dalam Islam itu bukan hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual saja,
Atau kalau dalam bahasa guyonane gelem manak tapi gak gelem didik itu ya. Terus kemudian dibiarkan tanpa, tidak itu, karena di dalam Islam tujuan pernikahan Islami adalah ada di situ memperbanyak jumlah kaum muslimin, kemudian memberikan kegembiraan di hati Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan bangga kalau anak-anak muslim itu begitu banyak, menelurkan banyak generasi muslim. Kemudian menjaga diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membangun generasi muslim yang tangguh untuk melanjutkan perjuangan Islam dan kelangsungan hidup umat manusia. Ini beberapa tujuan dari pernikahan. Malam hari ini saya wabil khusus akan membahas tentang begitu pentingnya kemudian kita menyiapkan diri kita sebagai orang tua. Sehingga kemudian kami bersama SAI Education ini melakukan edukasi, pembinaan tentang School of Parenting ini. Teman-teman sekalian, ada yang saya sebut dengan istilah toxic parenting. Ya, apa sih toxic parenting itu? Jadi gambaran orang tua yang memberikan pengaruh negatif pada anak. Jadi alih-alih memotivasi atau menginspirasi anak, orang tua dengan pengasuhan yang toksik tadi, yang toksik beracun ini malah akan meracuni kepribadian anak. Lah, apa saja yang harus diwaspadai tentang toxic parenting ini? Tidak hanya diwaspadai, tapi kemudian disadari oleh orang tua. Sehingga kemudian kita bisa menjadikan pelajaran berharga. Apa saja toxic parenting? Jadi kadang-kadang tanpa disadari kalau ini yang dilakukan membuat si anak makin jauh dari pembinaan Islam. Yang pertama adalah mementingkan ego orang tua. Yang kedua, melecehkan kemampuan dan fisik anak. Yang ketiga, sering memarahi anak. Nah, pekan yang lalu sudah saya bahas. Kemudian yang keempat, terlalu banyak mengatur. Dan yang kelima adalah membiarkan berbuat kesalahan. Mungkin kita akan bahas 5 hal ini. Inilah salah satu toxic parenting yang seringkali dilakukan oleh para orang tua yang kemudian tanpa disadari. Maka kita harus hari ini kita harus sadar betul dan mewaspadai tentang toxic parenting ini. Tadi yang pertama adalah mementingkan ego orang tua. Jadi seringkali dengan alasan orang tua tahu yang terbaik demi masa depan anak, tidak jarang orang tua memaksakan kehendaknya pada anak. Jadi anak dipaksa untuk mengikuti berbagai les, dipaksa memilih sekolah, dipaksa memilih jurusan pilihan orang tua, bahkan sampai jodoh pun anak dipaksa mengikuti keinginan orang tua. Padahal teman-teman sekalian, ayah, ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang tua lupa bahwa memang ada hal yang anak memang harus dibimbing orang tuanya, tetapi juga ada juga hal-hal yang anak patut diberi kesempatan untuk memilih sesuai keinginan dia. Ya, selama semuanya itu koridornya adalah visinya adalah visi akhirat. Selama semuanya koridornya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau anak yang dipaksa untuk terus mengikuti keinginan orang tua, ini menyebabkan anak itu akan tertekan. Dan suatu waktu dia akan memberontak. Bahkan akan membenci orang tuanya. Pun akan menjadi anak yang tidak mandiri. Karena terus dicekoi oleh kedua orang tuanya. Nah, ini poin yang pertama. Ini toxic parenting yang pertama. Yang seringkali berdampak pada anak yang memiliki karakter yang tidak baik. Tadi toxic parenting yang pertama adalah apa? Mementingkan ego orangnya tadi itu. Merasa alasan orang tuanya memaksakan kehendaknya pada anaknya tadi itu. Padahal tadi saya ingatkan, ada hal-hal yang anak memang harus dibimbing oleh orang tuanya, tetapi ada juga hal-hal yang anak patut diberi kesempatan memilih sesuai dengan keinginan dia. Hari Senin yang lalu, Senin pagi saya sudah jelaskan bagaimana pondasi-pondasi dasar yang harus ditanamkan awal, yaitu membentuk akidah si anak. Yang kedua, ini toxic parenting yang kedua, melecehkan kemampuan dan fisik anak.
Dengan kata-kata yang negatif. Ingat, memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Kamu nggak becus, goblok, dasar anak nggak berguna, anak bodoh, anaknya nakal duit marah, dasar anak setan. Loh, kata-kata yang semacam ini, ada loh orang tua yang tega melecehkan anak sendiri. Entah mungkin karena saking marahnya, atau memang sudah jadi kebiasaan. Padahal kalau ini sering dilakukan, hati-hati, ini akan jadi doa. Karena menghina pun perbuatan dosa, dan hinaan pada anak itu akan menjatuhkan mental anak. Dan ini adalah bentuk toxic parenting yang parah keburukannya. Maka mestinya kita orang tua juga sadar ketika anak tidak mampu mengerjakan sesuatu, misalnya soal matematika misalnya, itu tanda si anak butuh bantuan lebih serius lagi. Orang tua harusnya kita introspeksi diri untuk kemudian membantu anak sebaik-baiknya. Ini poin yang kedua, hati-hati, ini toxic parenting yang kedua. Sering melecehkan kemampuan dan fisik anak. Yang ketiga adalah sering memarahi anak. Maka ketika sering memarahi anak, maka ada anggapan anak kalau dimarahi, nanti itu akan jadi lebih baik, akan jadi lebih disiplin, rajin, dan sebagainya. Maka kenyataannya justru anak yang sering dimarahi malah akan stres dan berpengaruh pada kecerdasan dan fisiknya. Nah, anak yang tertekan kalau akan melawan, ya, dia akan berontak dari pengaruh orang tuanya. Bila menurut itu mungkin hanya di hadapan orang tua, tetapi berbeda sikap di belakangnya. Maka ternyata dampak ketika sering memarahi anak itu juga akan berpengaruh pada kecerdasan dan fisiknya. Ini toxic parenting yang ketiga. Yang keempat, terlalu mengatur. Wah, ini alasan orang tua terlalu mengatur adalah karena anak belum bisa, dia belum mampu. Akhirnya anaknya benar-benar tidak mampu melakukan banyak hal. Akibat terlalu banyak diatur oleh orang tuanya. Maka saatnya ayah dan bunda ini memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mandiri. Jadi andaikan yang dikerjakannya itu belum pas atau masih keliru, maka bantu dengan memberitahu apa yang harus dilakukan. Bukan kemudian merampas kemandiriannya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, terlalu banyak mengatur. Maka nanti menjadi anak yang tidak mandiri. Jadi dikasih kesempatan pada anak itu untuk mandiri. Kalau toh kemudian apa yang dikerjakan itu belum pas atau masih keliru, maka bantu dengan memberitahu apa yang harus dilakukan. Bukan kemudian merampas kemandiriannya. Ini toxic parenting yang keempat, terlalu mengatur. Kalau tidak kita sadari, ini akan berbahaya nanti pada. Dan yang kelima adalah membiarkan berbuat kesalahan. Maksudnya gini, sebagian orang tua itu membiarkan anak-anak melakukan hal yang tidak sopan pada orang tua. Alasannya mereka kan masih anak-anak, harus dimaklumi. Ada juga yang membiarkan hal itu dengan alasan memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ini juga bisa jadi toxic parenting. Jadi memang kalau dia berbuat salah kemudian tidak boleh dibiarkan, tapi kemudian dijelaskan, diperbaiki, diedukasi. Oh, enggak boleh ya anak gitu. Ada juga yang membiarkan itu dengan alasan memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi kemampuannya. Ya, kapan harus mengeksplorasi kemampuan itu jadi penting juga, dan kapan yang memang harus dibenahi, bukan dibiarkan berkesalahan. Ini toxic parenting yang kelima, dan ini akan membuat anak merasa benar, anak merasa dimenangkan oleh orang tuanya, maka ujung-ujungnya nanti kan bisa jadi manja. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah dan bunda, oleh sekarang itu mulailah evaluasi sikap dan pola didik kita pada anak. Sesekali bertanya pada anak, apakah ayah dan bunda disayangi? Atau ditakuti oleh mereka? Evaluasi Anda. Berhati-hatilah dengan alasan memberikan yang terbaik pada anak. Padahal sebenarnya cara mendidiknya beracun tadi, karena bisa merusak karakter anak. Maka mulailah kemudian mengevaluasi diri, berubah ke arah yang lebih baik. Dan jangan lupa, jadikan Islam itu sebagai
panduan di dalam mendidik anak, dan serta banyak berdoa agar selalu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pekan yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana menyambungkan alam bawah sadar setiap malam-malam sebelum tidur kepada alam bawah sadar anak-anak kita. Mungkin ini Mas Mizan sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Mizan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fakih. Ya, mungkin sedikit saya mereview terkait materi apa yang disampaikan oleh Ustaz Fakih tadi. Pertama, membahas terkait dari toxic parenting. Toxic itu racun ya, racun. Bagaimana orang tua ternyata bisa jadi racun untuk anaknya. Nah, pertama tadi toxic parenting yang pertama mementingkan ego orang tua. Nah, itu bagaimana terlalu mementingkan ego orang tua sehingga melupakan kondisi anaknya seperti apa. Kemudian yang kedua, melecehkan kemampuan anak dan fisik. Ya, hati-hati, ini bisa jadi doa menghina anak sama dengan menjatuhkan mental anak. Yang ketiga, sering memarahi anak. Jadi anak itu sering dimarahi akan mudah stres, mudah berontak sama orang tua, kemudian berpengaruh pada kecerdasan si anak. Yang keempat, terlalu mengatur. Jadi berilah kesempatan untuk mandiri, beritahu apa yang harus dilakukan. Yang kelima, membiarkan berbuat kesalahan, tidak boleh dibiarkan, harus diedukasi. Jadikan Islam sebagai panduan, perbanyak berdoa agar diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, buat ayah bunda, silakan jika ada pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan. Nanti ada sesi diskusi ini, nanti kita intens ya. Kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda yang hadir di sini. Silakan ayah bunda, jika langsung bertanya langsung bisa raise hand boleh, langsung ngomong sama Ustadz Fakih di Zoom kali ini, tapi raise hand dulu ya, nanti kita akan pilih. Yang selanjutnya, jika ada pertanyaan melalui chat, nah nanti bisa disampaikan saja di kolom chat ya. Coba saya pengen tahu nih siapa yang mau bertanya, nanti langsung saja kasih feedback dulu di kolom chat. Jika nanti ada yang bertanya melalui Zoom secara langsung live, langsung saja raise hand. Raise hand di situ ada tombol ya, tombol raise hand. Nanti habis itu atau tombol angkat tangan ya, tombol angkat tangan nanti bisa ngobrol secara langsung dengan Ustadz Fakih. Ini ada siapa nih? Bunda Dita, apakah ada marah yang diperbolehkan Ustadz? Nah, tafadhol Ustadz. Nanti setelah itu habis ini resen ya, yang resen. Oke, monggo. Tafadhol Bunda Dita, apakah ada marah yang diperbolehkan? Ya, marah ketika melanggar aturan Allah dan Rasulnya, tapi dengan pola mendidik. Misalnya anak tidak lakukan sholat, kan Rasul mengajarkan usia 7 tahun diajarkan untuk sholat. Kalau 10 tahun tidak sholat maka dipukul. Maka pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyiksa. Jadi marah itu dibolehkan, tetapi tetap bisa mengendalikan ketika itu sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka tadi saya mengatakan tidak semua kemudian marah-marah kemudian, karena justru ketika marah-marah itu kan asumsinya tadi itu kan, dengan marah itu nanti anak bisa sering memarahi anak, itu anggapannya kalau anak dimarahi akan jadi lebih baik, lebih disiplin, rajin dan sebagainya. Justru malah kenyataan anak yang sering dimarahi malah akan stres, gitu. Akan berpengaruh pada kecerdasan dan fisiknya. Masih ingat kemarin ada waktu-waktu tertentu kan, ketika Rasulullah mengajarkan pada waktu melakukan perjalanan, pada waktu lagi makan bareng, pada waktu sakit, itu adalah waktu-waktu yang sangat bagus untuk melakukan edukasi. Jadi bisa jadi kemudian ditegur. Tapi kalau kemudian marah, kemudian menjadikan di depan orang banyak, ini juga tidak baik juga gitu. Karena berarti harga diri. Jadi dipanggil, kemudian diberikan penjelasan. Jadi memang kapan harus marah yang sesuai ketika itu melanggar aturan Allah dan Rasulnya. Dan itu pun harus dibarengi dengan edukasi. Kalau begitu mau marah, segera ngambil air wudhu saja.
Nanti kemudian bisa terkendalikan emosi kita. Dulu almarhum ibu itu kalau kemudian mau marah itu, kemudian dia segera ambil air wudhu. Kemudian kami dipanggil satu persatu. Bukan kemudian dimarahi di depan orang banyak ya, dimarahi di depan tetangga, bukan gitu. Dipanggil dulu dia. Jadi kalau kalau bapak saya malah kalau beliau marah, beliau ndak ngomong, dia baca Quran gitu. Pokoknya kalau udah baca Quran ndak nyapa anak, sebenarnya berarti dia marah. Kita malah bertanya ini mana? Salahnya apa ya? Jadi dia tidak mengungkapkan tadi itu, tapi kemudian kami menyadari, oh ini kok nggak ngomong, dan baca Quran saja. Nah, itu jadi penting. Tadi kemarin sudah saya sampaikan bagaimana waktu-waktu khusus untuk mengedukasi anak-anak kita. Ya, demikian Mas Mizan. Mungkin ada yang lainnya lagi. Saya mohon maaf kondisi agak drop sehingga kemudian mungkin tidak sampai selesai malam hari ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, selanjutnya jika ada yang resen, tadi sudah ada yang resen kemudian tiba-tiba hilang nih. Coba kasih feedback dulu. Ada yang bertanya lagi. Oh ini, ada yang resen. Silakan. Ustaz. Monggo, tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya. Alhamdulillah setelah sekian lama belum ketemu sama Gurunda. Semoga sehat selalu dan timnya di sana. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ini pengalaman pribadi. Anak Al-Fakir itu ketika kecil itu selalu mendampingi orang tuanya untuk sholat berjamaah begitu ya. Ketika tambah gede ya masih di usia mau kelas 1 sih. Itu kok jadi tambah susah untuk sholat Ustaz. Padahal ya nggak berhenti untuk doain, kemudian juga ya hampir selalu lah diajak untuk berjamaah ke masjid, ya dikasih contoh juga. Itu bagaimana cara menumbuhkan agar anak itu bisa idrok bilahnya dapat gitu tak. Kemudian untuk sholatnya itu bisa otomatis begitu Ustaz. Anak Fakir yang susah sholatnya ini yang laki-laki Ustaz. Gambarnya yang ini nih, yang laki-laki. Kalau ya, matur suwun Ustaz. Ngapunten. Assalamualaikum. Ya, kalau dia sudah mulai akalnya sudah mutamayyiz, sudah bisa membedakan, maka sudah mulai menanamkan akidah tadi itu. Sebagaimana pertemuan pekan yang lalu, waktu-waktu khusus ya, ada 3 waktu itu kan, pada saat melakukan perjalanan, pada saat pas makan bareng, pada saat dia sakit, itu adalah waktu-waktu yang diajarkan oleh Rasulullah untuk memberikan edukasi. Karena kalau sudah mulai besar, mereka kan sudah mulai bisa berdiskusi, bisa ngomong. Jadi memang tidak ada otomatis, ya memang harus dibangun pemikirannya, pemahamannya terus-menerus. Di samping kemudian dilakukan tiap malam yang saya sering kali ajarkan, dibangun ke alam bawah sadarnya. Kalau setiap malam itu kita lakukan, dibisikkan ke telinganya ketika dia tidur, menjelang tidur, maka insya Allah nanti akan mudah. Allah akan memberikan kemudahan untuk mendidik anak-anak yang semacam itu. Dan memang hari ini kita akan berhadapan satu zaman yang memang perkembangan teknologinya cepat sekali. Makanya kemudian saya mensarankan jangan kemudian anak nangis langsung dicekelin HP gitu. Karena dampak HP itu sudah begitu luar biasa hari ini gitu. Malah lebih baik kemudian ya tanpa HP sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya sudah terlanjur, maka berarti kan harus kemudian benar-benar melakukan komitmen tadi, yang kemudian janji untuk kemudian sekali lagi kalau kemudian kita komitmen dari hati ke hati dengan anak, terus kemudian ya wajar lah kalau udah usia sudah mulai bisa berpikir macam-macam, ini berarti memang kita harus terus menerus meningkatkan pengetahuan tentang anak-anak ya. Dan saya yakin sekali kalau kemudian setelah terjadi pembiasaan, tapi sebelum terjadi ketika pembiasaan di waktu kecil itu sudah dilakukan, ketika seiring dengan itu sudah mulai lagi ditanam lagi, tanamkan tentang akidah, karena kan akalnya sudah mulai berkembang, mereka sudah bisa
ngomong, bisa berdiskusi, maka kemudian kita bisa mengikuti sesuai dengan alam pikiran dia. Kalau sudah dia sudah bisa berpikir membedakan, maka ini kesempatan untuk kemudian menanamkan akidah Islam. Sebagaimana minggu yang lalu, hari Senin yang lalu sudah saya sampaikan poin-poin penting apa yang harus kita lakukan. Saya pikir itu, jadi tidak boleh putus asa. Memang yang namanya anak-anak wajar lah, tapi kemudian kewajaran itu tidak boleh dibiarkan, tapi kemudian tetap harus dilakukan, karena disitulah amal ibadah kita, disitulah kemudian ada semangat kita. Nah, karena kewajiban kita itu kan mendidiknya sampai dia balik nanti. Ketika dia sudah balik, itu sebenarnya urusan dia dengan Allah. Tetapi kita masih terus punya kemauan keras untuk memberikan memberikan nasihat, contoh tadi. Maka tadi kan saya sampaikan malam hari ini mewaspadai tentang toxic parentingnya. Mungkin demikian Mas Bagus, ini beliau ini sekarang di Jawa Barat ini ya. Dulu beliau orang Pasuruan ini. Ya. Silakan Mas Mizan. Oke. Insyaallah semoga terjawab Ustadz Bagus Cahyo Purnomo. Semoga sehat selalu dan dimudahkan. Oke, selanjutnya Bunda Umi Rungkut. Menghadapi anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, bagaimana solusinya Ustadz? Tafadhol Ustadz. Ya, tadi pekan yang lalu kan sudah saya ajarkan bagaimana setiap malam itu dibangunkan alam bawah sadarnya. Jadi setiap malam menjelang tidur, Bunda sekalian bisa anak mau tidur itu cium keningnya, kemudian dibisikkan doa di telinganya sambil menyebut Robbi habli minas sholihin, bacakan Fatihah, kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Karena menjelang tidur itu, bahkan tidur awal-awal itu adalah gelombangnya alfa, itu sangat pas untuk melakukan afirmasi. Makanya kenapa Rasul diajarkan doa-doa itu. Nah, ternyata kalau dalam ilmu NLP, gelombang alfa itu sangat pas, dan itu ketika menjelang tidur. Kemudian setiap malam setelah sholat tahajud ataupun ditutup dengan witir, jenengan lakukan minta sama Allah sambil berbaring di tempat tidur. Sudah pernah saya ajarkan kan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda awali dengan ucapan kalimat syukur, Alhamdulillah ya Allah, sebut 10 kesyukuran. Setelah itu kemudian sambungkan ke alam bawah sadar, ya Allah izinkan alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar anak saya. Bayangkan Bapak Ibu seakan-akan ngomong di depannya, nasihati dia, syaratnya tidak boleh punya rasa mangkel. Ya, sampaikan seakan-akan Bapak Ibu ngomong di depannya. Setiap malam Bapak Ibu lakukan secara batinnya itu, secara dohirnya Bapak Ibu tetap lakukan memberikan nasihat pada saat-saat waktu yang tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu ketika melakukan perjalanan, rihla wisata itu, kemudian yang kedua adalah pada waktu saat makan malam bareng, dan yang ketiga adalah pada saat dia sakit. Nah, tentu disesuaikan dengan usianya. Jadi anak-anak sekarang itu kalau semakin, tadi itu sering dinasihati kayak marah-marah itu malah, tadi dampaknya tadi itu, mungkin dengan ngomong-ngomong santai, gunakan alat bantu orang ketiga. Alat bantu itu bisa alat, bisa VCD, bisa buku, bisa kemudian dalam perjalanan itu misalnya satu saat kemudian diajak takziah, satu saat kemudian diajak jenguk orang sakit, kesempatan untuk rela, itu kesempatan untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat. Ya, terlalu sering tadi itu terlalu mengatur tadi juga menjadi toxic parenting ya, terlalu sering marah juga toxic parenting. Maka kita harus menempatkan waktu-waktu tadi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi jangan setiap ketemu itu ngomongnya itu saja, itu anak ya bosen loh, anak ya boring gitu, apalagi sambil marah-marah. Sampai kemudian ngomong, tidak ada waktu lagi ya, tidak ada waktu lain ya Pak, kecuali hanya marah. Kan gitu. Tidak ada waktu lain ya, kecuali kok Bapak marah-marah saja. Makanya kan
Rasul mengajarkan 3 waktu yang saya sampaikan di pekan yang lalu, atau dalam ngaji pun kemudian kan ada jadwal tadi, tidak kemudian terlalu sobering begitu banyak, tapi kemudian ada jeda waktu. Lah jeda waktu itu kenapa? Dan itu juga Rasul mengajarkan agar kemudian tidak bosan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman bisa buka video rekamannya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi ketika saya menjelaskan tentang bagaimana menyambungkan ke alam bawah sadar si anak untuk pendekatan ilmu NLP. Karena selain dohirnya, batinnya juga disambungkan. Insya Allah kalau kemudian kita lakukan dengan penuh kesungguhan dan kita berharap minta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mempermudah bagi kita. Dan memang anak, saya sering mengatakan anak harta itu ujian. Nah, tinggal bagaimana kemudian kita menghadapi ujian dari Allah itu dengan mau mengupgrade diri kita tadi itu, mau untuk belajar mempersiapkan. Bayangkan ketika kita mendidik anak itu, bayangkan bahwa anak-anak kita ini akan menjadi pejuang-pejuang Islam yang luar biasa, menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh. Dan itu pahalanya mengalir luar biasa. Pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan, ketika orang tua yang soleh atau ayah yang soleh, dia akan bisa ngajak anak-anak dan keluarganya masuk surga. Ketika kok tidak ada, dia bisa minta sama Allah. Karena karunia Allah lah, Allah akan memberikan tempat kemungkinan berkumpul dengan keluarganya. Syaratnya tadi apa? Keluarganya beriman, bertakwa, dididik dengan Islam, dan yang kedua dididik untuk mendakwakan agama Allah. Karena itu punya kesempatan nanti bisa berkumpul dengan keluarga di surganya. Demikian juga kalau anaknya yang soleh, ternyata anaknya masuk surga, kok dilihat bapak ibunya, keluarganya nggak masuk surga, maka anak yang soleh ini bisa narik keluarganya tadi itu. Syaratnya tadi apa pertemuan yang lalu? Ya dia beriman. Keluarganya dididik untuk beriman, berislam, dan berdakwah, mendakwahkan agama Allah. 2 syarat ini teman-teman sekalian. Maka Allah memberikan karunia, kita dikasih kesempatan nanti masuk surga bersama keluarga. Asalkan tadi itu kita mau membinanya, mendidiknya. Jadi bukan hanya, maka tadi tema headline-nya hari ini kan bahasanya provokatif sekali. Tidak semua orang bisa menjadi orang tua. Karena ya disinilah penting, karena kenapa? Tidak hanya cukup kemudian iso ngelahirno saja. Ya. Maka tadi saya katakan tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk memenuhi hubungan seksual, tetapi apa tadi itu? Membangun generasi muslim, kemudian membuat bangga Rasul. Karena apa? Banyak generasi muslim, kemudian membuat keluarga takut kepada Allah dan mendekatkan kepada Allah, dan yang paling penting tadi menyiapkan generasi Islam yang tangguh, yang menjadi penerus kelangsungan hidup Islam. Selain melanggengkan apa? Melanggengkan manusia agar tidak punah, ya. Bukan kemudian dengan LGBT dan sebagainya. Karena tujuan pernikahan itu adalah dalam rangka untuk melangsungkan jenis manusia itu. Dan ini jadi penting. Oleh karena itu memahami visi hidup, jadi memahami visi akhirat, visi dunia. Dan kita sudah bahas tentang kekuatan visi itu. Kita sudah bahas tentang bagaimana kita membuat resolusi kemarin tahun 2023. Termasuk dengan keluarga dan anak-anak kita. Demikian, Mas Mizan. Baik, semoga terjawab ya, Bunda. Oke, selanjutnya yaitu tinggal 2 pertanyaan lagi insya Allah Ustaz ya. Bunda Nikma Rungkut, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara menyikapi anak yang mulai balik, sering berontak kalau diberitahu padahal niat memberitahunya dengan baik, menghadapi anak-anak di sekolah juga agak sulit. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, tadi pertanyaannya hampir sama dan sudah saya jawab tadi. Jadi selain secara doa dilakukan dengan waktu-waktu yang tadi diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jenengan juga lakukan, sambungkan batinnya malah setiap malam jelang tidur melalui apa yang saya ajarkan tadi itu, alam bawah sadar. Setiap malam itu seakan-akan kita berada di depannya, peluk dia, nasihati dia, itu secara batinnya. Nah, dengan yang saya sebutkan yang sudah saya pernah ajarkan itu. Kemudian yang kedua, lakukan edukasi tadi itu dengan bahasa komunikasi yang positif, dengan memanfaatkan 3 waktu yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Nah, sambil memperhatikan tadi itu, anak-anak sekarang memperhatikan tadi itu, jangan selalu marah, kemudian semakin sering marah-marah, semakin kemudian ada 5 tadi ya, 5 toxic parenting tadi itu, mengatur-ngatur tadi itu. Ya, kapan yang kemudian memang harus diatur, maka nanti penting dibangun kesadarannya, kemudian dengan komunikasi yang efektif tadi itu. Makanya kenapa malam hari ini saya sampaikan 5 yang tadi itu kadang-kadang tanpa kita sadari itu jadi racun. Memang ketika sudah mulai balik itu kan sudah mulai dia sudah bisa membedakan. Maka posisinya sekarang sudah kita kadang-kadang kalau sudah mulai balik berarti kita sudah memposisikan sebagai kawan, temen, ngomong gitu. Dulu ketika saya punya anak remaja, bahkan yang sekarang di Mesir itu, sekarang sudah saya memposisikan seperti sahabat, ya monoleh gitu. Tidak bisa kemudian saya direct memerintah-merintah gitu. Kemudian coba kamu visi kamu apa sih? Ketika jangan diskusi santai saja. Ayah dulu kalau seumuran kamu, itu kan. Dan kamu sekarang menghadapi satu masalah, satu kondisi zaman yang begitu luar biasa tantangannya. Jadi kita memposisikan seperti sahabat ketika mereka sudah balik akalnya. Tidak bisa disuruh-suruh seperti diperintah-perintah seperti apa ketika masih anak-anak tadi itu. Jadi disesuaikan dengan usianya tadi. Di samping kemudian menggunakan waktu-waktu yang tadi saya sampaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah, selain dilakukan secara dohir, tetapi secara batinnya itu disambungkan setiap malam, ya selesai sholat tahajud, selesai sholat wajib dengan sholat disambung sholat hajat. Nah, kemudian lakukan sambil berbaring di tempat tidur boleh, yang pernah saya ajarkan itu, ucapkan 10 kesyukuran sambil menjamkan mata, baru kemudian minta sama Allah, ya Allah izinkan malam hari ini alam bawah sadar saya tersambung dengan alam bawah sadar putra saya. Jenengan bayangkan seakan-akan jenengan ngomong di depannya, syaratnya satu, tidak boleh punya rasa benci. Ya, ibu sayang sama kamu, nah. Jadi batinnya disambungkan kan, tapi dohirnya juga dilakukan. Kemudian jangan lupa itu semua yang harus kita lakukan itu semata-mata mencari ridha Allah. Minta sama Allah, karena Allah lah yang memberikan hati, Allah lah yang menitipkan amanah kepada kita, maka kita juga harus bersandar sama Allah. Ya Allah, aku yakin, aku sudah berusaha, aku sudah berdoa, aku yakin ya Allah, Engkau akan membukakan hidayah pada anakku. Tidak usah khawatir. Ya, selama kemudian kita sudah melakukan maksimal dan kita benar-benar lakukan itu, kan udah ada balik, memang sebenarnya dia sudah ada taklif untuk dirinya sendiri gitu. Tapi ketika orang tua masih kemudian melakukan terus pembinaan tadi itu, tentu kemudian memposisikannya tadi saya katakan sebagai teman atau sahabat, teman ngomong gitu. Jadi bukan kamu ini tidak bisa diatur orang tua gitu. Nah, udah anak siapapun. Ini persoalan komunikasi, persoalan waktu tadi. Ternyata Rasulullah juga mengajari waktu-waktu yang luar biasa. Mungkin materi yang kemarin sudah saya tulis itu ya. Kemudian rekamannya mungkin nanti tolong admin rekaman yang minggu yang lalu kalau sudah segera diupload. Sehingga bisa teman-teman yang tidak bisa hadir bisa melihat lagi kemudian tayangan-tayangan itu. Ya, saya pikir itu hampir sama karena ya hari ini kita menghadapi yang semacam itu, dan pesan saya tadi itu 5, waspadalah terhadap apa itu toxic toxic parenting tadi itu. Ya. Baik, jazakallah Ustaz. Ini mau dilanjut atau jenengan mau duluan Ustaz atau gimana? Masih ada pertanyaan lagi? Kalau ada masih ada, enggak apa-apa. Saya Baik. Atas nama Bunda Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Bagaimana menyikapi seorang anak yang tidak mau dipondokkan sedangkan saya sebagai orang tua ingin sekali anak mondok? Tafadhol Ustaz. Bapak Ibu, sebelum mau dipondokkan, anak harus dikenalin dulu. Jadi harus ada prakondisi. Jadi
Harus prakondisi, misalnya diajak perjalanan tadi, lihat pondok, lihat survei. Jadi tidak ujuk-ujuk kemudian mau lulus terus dipondokan, ya tentu enggak mau gitu. Jadi harus ada prakondisi gitu. Jadi dikenalkan lingkungannya. Jadi ada penanaman tadi. Sebab hari ini Bapak Ibu mohon maaf kalau kita sekolah di negeri hari ini atau sekolah swasta, kita tambah-tambah khawatir lagi. Di pondok pun saran saya juga jangan pondok yang terlalu banyak santrinya. Kalau santrinya terlalu banyak biasanya pengawasannya juga kurang gitu. Maka penting juga kemudian awal-awal ada prakondisi, kemudian ngajak dalam perjalanan itu, ayo Dek kita lihat pesantren ini. Jadi memang harus ada prakondisi dulu, ya. Tidak kemudian ujuk-ujuk, pokoknya. Dulu saya juga gitu, anak saya ajak aja lihat-lihat, kemudian termasuk anak saya yang kedua ini, yang kecil-kecil ini, yang kemudian akhirnya dia sendiri yang minta gitu. Sebab kalau kemudian dipaksa, kemudian terus berangkat di pondok, dia pasti tidak kerasan karena merasa maka harus ada prakondisi tadi itu. Kemudian masuklah, kemudian dibandingkan, coba ini sekarang kalau kamu enggak mondok, kamu di sini main saja, game saja, dan nanti jadi apa? Nah, tapi yang paling penting tadi itu ada komunikasi yang baik dan ada prakondisi, tidak langsung kemudian ujuk-ujuk kemudian. Nah, mereka bisa mengenal lingkungan pesantren dulu, dikenalkan, diajak kemudian survei. Tadi waktu-waktu 3 tadi itu dimanfaatkan penting itu. Pada waktu rihlah, ayo Dek kita lihat-lihat ke pesantren gitu. Jangan malah kadang-kadang ditakut-takuti, kalau kamu nggak mondok nanti. Jadi kalau kamu bodoh, kamu nggak keterima negeri, mesti tak pondok kan gitu kadang-kadang. Biasanya akhirnya pondok jadi orang buangan gitu. Jadi kalau memondokkan anak ketika ketika tidak diterima di negeri. Jadi di sini pentingnya dialog, ya, pentingnya dialog, dan kemudian pondasi-pondasi awal itu justru di usia-usia, saya menyarankan memondokkan anak jangan usia SD, karena pondasi-pondasi awal itu justru orang tuanya. Jadi ketika mondok itu sudah balik, lulus SD atau SMP, ya. Kalau masih kecil itu masih tanggungan, orang tuanya tetap meletakkan pondasi dasarnya. Jangan kalau kemudian anaknya dablek kemudian tekek nang pondok, kasihan kiainya, hanya ngurusi orang yang dablek-dablek gitu. Justru yang dipondokkan itu adalah anak-anak yang pinter, yang cerdas, yang bukan malah dibeten-beten. Kon nek gak serius kon tak pondokno kon. Kon nek gak nilaimu elek tak pondokno. Jadi seakan-akan kemudian mondokno karena buangan. Ya, jadi tadi itu harus ada prakondisi tadi itu. Ya, saya pikir itu mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi itu. Dan jangan lupa yang saya sampaikan tadi itu diamalkan. Maka insya Allah nanti tahu-tahu ya minta sendiri, misalnya setiap malam dibangunkan alam bawah sadarnya, kemudian didoakan, "Mah, aku mondok ya, Mah," misalnya. Nah, maka tayangan-tayangan, kemudian buku-buku bacaannya itu sudah mulai diprakondisikan gitu. Iku Dek suasana pondok nduk, iku gitu. Misalnya ditarik tayangan-tayangan yang kemudian menunjukkan bagaimana suasana pesantren yang enjoy, yang kemudian jadi ada prakondisi untuk menyiapkan ini. Karena rata-rata banyak para santri kami itu kadang-kadang tidak kerasan, itu persoalannya dipaksa orang tuanya karena tidak disiapkan prakondisinya tadi itu. Dan kalau sudah siap lahir batin memondokkan anaknya nanti, ya nantinya kalau sudah dipondokkan ya udah pasrah. Jangan nanti di rumah masih, waduh aku no panganan enak, wah kok iling. Nah, nanti yang di pondok itu juga sambung rasanya itu, waduh, terus nangis. Itu harus tatak. Kalau sudah ingat kayak gitu, udah anak di pondok langsung bacakan Fatihah. Ya, bacakan Fatihah, doakan, bacakan Fatihah. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa menjawab dari berbagai pertanyaan tadi. Siap, jazakallah Ustadz Fakih, semoga sehat selalu Ustadz. Ini ya, saya mohon maaf nggih, saya mohon diri, mudah-mudahan. Nggih. Ya, anak itu adalah
bagi kita anak-anak adalah amanah dari Allah dan aset berharga yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Aset berharga, ya, aset berharga yang harus kita bina, kita didik. Karena nanti itu bisa mengajak kita masuk surga, bisa mendoakan kita, menarik kita masuk ke dalam surga. Bahkan kalau kita mau mendidik anak-anak kita ini dengan agama, memahami Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya, ya, maka anak-anak nanti ini yang akan memberikan mahkota yang luar biasa yang berasal dari cahaya untuk kedua orang tuanya. Ya, karena ini aset yang berharga dunia akhirat. Jadi bukan aset yang berharga dunia saja. Hari ini kan anak sebagai aset terus diperkecantukan, itu maksud saya. Tetapi aset yang bisa menyelamatkan kita, bahkan menarik kita ke dalam surganya. Maka kita tidak boleh main-main. Kita harus benar-benar mewakafkan, bahkan mendidik anak-anak kita tadi dengan melakukan secara zahir dan batin tadi, secara lahir dan batin. Mungkin ini sekali lagi saya mohon maaf, sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan hidup kita ini bahagia, berkah dan mulia. Kita punya tagline hidup yang bahagia, berkah dan mulia. Quran dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fakih. Mungkin langsung bisa meninggalkan tempat. Monggo, tidak apa-apa Ustaz. Ya, saya mohon izin. Yeah. Oke, tetap stay di Zoom kali ini ya Ayah Bunda, karena ada beberapa informasi spesial buat Ayah Bunda terkait informasi ini yang memang dibutuhkan banget oleh orang tua ya, termasuk pembelajaran orang tua. Nah, akan disampaikan langsung oleh Direktur SAE Samara Academy Education. Jadi sekali lagi Ayah Bunda tadi biasanya sih sampai setengah 10 sampai jam 10 gitu ya. Tadi Ustadz Fakih mohon doanya, beliau sakit tadi itu sebenarnya, tapi tetap mau atau semangat untuk membagikan ilmu-ilmu beliau. Jadi mohon doanya semoga beliau sehat, karena habis perjalanan beliau juga program dakwah gitu kan. Jadi mohon doanya nggih, semoga sehat selalu beliau dan bisa memberikan kontribusi kembali ke saya kali ini. Oke, langsung saja kepada Direktur kami, Direktur Samara Academy Education untuk menyampaikan informasinya. Tafadhol Mas Irham. Assalamualaikum Mas Misan. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah, saya izin share screen ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Mohon waktunya ya. Jadi ketika kami di SAE ini membuat SAE gitu ya, di awal-awal itu berangkat dari keprihatinan kami melihat banyaknya orang tua yang kebingungan bagaimana menjadi orang tua. Bagaimana orang tua kebingungan bagaimana mendidik anaknya. Dan orang tua gitu ya, menginginkan bagaimana bisa anaknya itu menjadi anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang bertumbuh gitu ya, yang sangat berprestasi gitu ya. Sehingga kita membuatlah SAE ya, Samara Academy Education. Dan setelah berjalannya waktu gitu ya, kami juga melihat bahwa orang tua ini adalah sebuah profesi yang luar biasa. Namun kalau kita misalnya pilot saja ya, mau jadi itu ada sekolahnya. Kalau kita mau jadi pengusaha itu juga ada sekolah-sekolah pengusaha. Jadi dokter juga ada sekolahnya. Nah, orang tua ini sebuah profesi yang bagi kami profesi yang tembus ke langit gitu ya. Artinya adalah profesi yang ketika kami nanti, ketika kita sebagai orang tua nanti sudah meninggal, ini akan berlanjut gitu ya amalannya. Nah, maka kami membuat gitu ya sekolah gitu ya, Academy of Parents ini gitu ya, yang insya Allah akan kami selenggarakan Februari 2023. Nah, apa itu Academy of Parents ya? Saya mohon izin untuk sharing sedikit gitu ya, yaitu sekolahnya orang tua yang bahagia berkah mulia. Nah, kita kepingin berkontribusi untuk bagaimana orang tua itu bisa menjadi orang tua yang bahagia berkah dan mulia. Nah, ya, apakah Anda sebagai orang tua ingin menjadi orang tua yang
mempunyai anak-anak yang soleh-solehah, gitu ya. Insya Allah kita semua ingin nih Bapak Ibu. Nah, yang kedua, apakah kita juga ingin jadi orang tua yang mempunyai anak yang berprestasi, baik di dunia, gitu ya, misalnya bisa bikin buku, bisa jadi pembicara, bisa jadi leader, gitu ya. Nah, jadi nggak cuma soleh saja, tapi bagaimana kita menjadikan anak-anak kita berprestasi. Seperti Ustaz Fakih misalnya, itu ya, punya buku lebih dari 25. Nah, apakah Anda juga ingin menjadi orang tua yang anaknya nantinya menjadi pemimpin masa depan? Nah, dan apakah Anda ingin gitu ya, anaknya bisa diarahkan dengan baik gitu ya, tadi yang saya mendengar yang masih belum mudah diajak sholat sebagainya. Nah, dan apakah Anda ingin menjadi orang tua yang mendapatkan doa Anda ketika ayah bunda meninggal kelak ya? Nah, atau gitu ya, Anda adalah orang tua yang tidak ingin menyesal di kemudian hari karena melihat nasib anaknya yang mungkin kurang baik gitu ya. Dan apakah Anda tidak ingin menjadi orang tua yang emosi atau marah-marah melihat perilaku anak Anda, yang nggak sabar, yang gemes dan sebagainya? Dan apakah Anda tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal karena salah mendidik anak? Dan apakah Anda tidak ingin menjadi orang tua yang menyesal karena justru jadi musuh bagi anak, ya, jadi orang tua musuh bagi anak? Nah, kalau Anda tidak ingin seperti itu, maka ikutilah Academy of Parents 2023. Yaitu sekolahnya orang tua yang bahagia berkah mulia. Insya Allah acara ini dibawakan langsung oleh Master Trainer dari saya, yaitu Ustadz Dr. Fakih Syarif Hasim. Nah, sekilas profil beliau, mungkin panjenengan sudah tahu ya, saya sekilas saja. Beliau adalah trainer nasional, spiritual motivator, dan penulis lebih dari 25 buku motivasi dan pengembangan diri. Dia juga baru saja menyelesaikan satu buku, dia terakhir namanya Big Win, berarti sudah 26 hari ini. Beliau juga komisaris dari Fikrul Mustanir Institute, komisaris Quantum Spirit Training, dan konsultan pengembangan. Nah, panjenengan semua sudah merasakan dan mengetahui bagaimana penjelasan dan penjabaran beliau. Nah, insya Allah akan dibawakan langsung oleh beliau, yaitu Master Trainer saya, Dr. Fakih Syarif. Nah, apa sih benefit yang akan Anda dapatkan dalam acara ini? Yang pertama adalah 5 kali temuan intensif via Zoom. Jadi, ayah bunda bisa mengikuti di mana saja. Ya, insya Allah acaranya pagi, ya, ayah bunda bisa sambil ayah bisa sambil mengerjakan sesuatu di kantor, karena via Zoom ya, jadi fleksibel. Karena kami mengetahui bagaimana orang tua hari ini lumayan padat kesibukannya, sehingga kami ingin membuat pembelajaran yang fleksibel bagi para orang tua. Dan ayah bunda insya Allah juga akan mendapatkan satu cetak yang dikirimkan ke alamat langsung, dan juga sertifikat gitu ya, dan free receipt di batch berikutnya. Jadi kalau misalnya berhalangan gitu ya, atau ingin mengulang, menambah, atau bertanya kembali, bisa receipt di batch berikutnya. Dan ayah bunda juga akan insya Allah akan mendapatkan fasilitas free konsultasi seumur hidup dengan Ustadz Fakih Syarif Hasim. Dan insya Allah saya ini juga kami kepingin ada di seluruh Indonesia, jadi kami akan keliling untuk menyelenggarakan kopdar gitu ya, atau roadshow. Nah, nanti ayah bunda juga bisa ikut acara-acara roadshow. Nah, lalu berapa sih investasi yang pantas untuk mendidik anak Anda untuk mendapatkan manfaat dunia akhirat? Ya, kira-kira berapa ya? Apakah 3 juta rupiah? Insya Allah tidak ya. Lalu apakah 2 juta rupiah? Insya Allah juga tidak. Lalu berapa? 1 juta rupiah? Insya Allah juga tidak gitu ya. Nah, lalu berapa investasi untuk belajar ilmu yang sangat bermanfaat dunia akhirat untuk ayah bunda ini ya? Tidak sekedar untuk manfaatnya untuk anak yang hebat, tapi juga untuk kita para orang tua dan pahala jariah dari anak-anak yang soleh-solehah. Berapa? Ya, insya Allah cukup 350.000 saja ya bunda ya, untuk ilmu yang sangat-sangat bermanfaat untuk mendidik anak-anak ayah bunda hingga sukses dunia akhirat. Nah, sangat-sangat terjangkau. Dan itu ya, spesial untuk ayah bunda yang mengikuti seminar hari ini, insya Allah bisa mendapatkan harga spesial hanya 250.000 saja ya bunda. Dan bagi ayah bunda yang mau bareng-bareng sama temennya, rombongan gitu ya, ngajak satu sekolahan, ngajak satu komunitas gitu ya, dapatkan harga spesial gitu ya, jika ayah bunda mendaftar bersama teman-teman ayah bunda.
Caranya gimana? Dengan menghubungi admin saya di 0895 1660 6600. Nah, mari daftar sekarang juga. Mari bersama belajar menjadi orang tua yang bahagia, berkah mulia untuk anak-anak kita. Semoga ayah bunda semuanya menjadi ayah-ayah dan bunda-bunda yang bahagia, berkah dan mulia mendidik anak-anaknya. Terima kasih Mas Mizan, semoga bermanfaat untuk ayah bunda semua. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Mas Irhan. Sehat selalu Mas Irhan nggih. Oke. Jadi seperti itu nggih ayah bunda yang sudah disampaikan oleh direktur kami, saya Samara Academy Education. Jadi ini tambahan juga buat ayah bunda. Apa bedanya dari ayah bunda yang saat ini mengikuti acara saya free dengan yang berbayar? Perbedaannya adalah ini lebih intensif dan lebih eksklusif bersama Ustadz Fakih secara langsung dari 8 Februari sampai 8 Maret. Jadi nanti ada 5 kali pertemuan ya ayah bunda. 5 kali pertemuan intensif via Zoom bersama Ustadz Fakih. Bisa tanya jawab sepuasnya. Nanti ada modulnya, modul cetak siap kirim ke alamatnya langsung ke jenengan semuanya. Dan juga nanti ada free konsultasi seumur hidup sama Ustadz Fakih. Jadi nanti kita eksklusifkan, bukan masuk ke grup yang biasanya ya. Jadi nanti ada grup sendiri eksklusif untuk ayah bunda mengikuti Academy of Parents. Jadi bagaimana menjadi orang tua yang benar-benar orang tua. Nah, nanti bersama beliau setiap hari Rabu tanggal 8 Februari sampai 8 Maret pukul 8 pagi sampai jam 10 pagi. Jadi kita akan intensif ya ayah bunda, terutama pada bunda-bunda yang mungkin biasanya jam segitu ya enggak bekerja dan sebagainya. Tapi kalau ayah juga mau ikut, ayah bunda monggo silakan, malah akan lebih baik jika kedua orang tua mengikuti acara tiap Rabu di Academy of Parents ini. Nah, seperti itu nggih ayah bunda, itu nanti sudah dikirimkan oleh admin terkait link pendaftaran mekanismenya. Harganya yang awalnya 350.000 itu jadi 250.000 sampai tanggal 31 Januari ya. Ingat bunda, bisa di reminder itu sampai tanggal 31 Januari. Sekarang tanggal 26, jadi segera mendaftar ya bunda sebelum nanti terlambat dan harganya nanti akan naik. Oke, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab sudah, kemudian Academy of Parents sudah. Nah, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara nih ayah bunda. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiron buat ayah bunda untuk malam hari ini. Sekali lagi buat program reminder buat ayah bunda, jangan lupa untuk bisa mengikuti Academy of Parents dan event-event selanjutnya insya Allah ya. Nanti juga ada rekaman, jangan lupa juga untuk bisa dilihat dari rekaman yang satu hingga rekaman yang sampai saat ini. Oke, dan terima kasih kepada sponsor kami yang sudah membantu untuk acara dari pertama kali hingga saat ini. Semoga dilancarkan usahanya, semoga dimudahkan gitu kan usahanya. Dan terima kasih juga kepada peserta yang masih stay tune hingga terakhir saat ini. Oke, mari kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Mizan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.